Selamat pagi anak-anak kelas 5 sampai kelas 6. Hari ini kita akan memulai devosi kita. Ibu harap anak-anak sudah mengambil sikap untuk menyiapkan hati dan pikiran di dalam devosi kita pada pagi hari ini. Anak-anak, mari kita memulai devosi kita dengan mengangkat pujian. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 9 ayat 10 sampai 28. Di bawah perikop beberapa usaha Raja Salomo. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram, Raja Tirus, telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas, sebanyak yang dikehendakinya, maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, "Macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku?" Maka orang menyebutkannya Tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan Milo dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, Megiddo, dan Gezer. Sebab Firaun, Raja Mesir, telah maju berperang dan merebut Gezer, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Gezer. Lagi pula ada orang Rodi yang dikerahkan di Bet Horon Hilir, di Baalat, di Tamar, di padang gurun, yang ada di negeri Yehuda, dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu, di Yerusalem atau di Gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu, dari keturunan bangsa-bangsa itu, dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo. 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan, dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezion Geber yang ada di dekat Elot, di tepi laut Teberau, di tanah Edom.
Dengan kapal-kapal itu, Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Anak-anak, ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita ingat lagi firman Tuhan pada hari Rabu, di mana di sini kita melihat bagaimana Tuhan setelah mengikat perjanjian dengan Salomo, Tuhan juga mengerjakan bagiannya dengan memberkati Salomo. Nah, ketika kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan ayat 10 sampai 28, ini memberikan gambaran mengenai betapa kayanya seorang Raja Salomo. Salomo diberkati dengan relasi dengan salah satu negeri yang kaya, yaitu Tirus. Nah, anak-anak, Salomo juga membuat taraf hidup orang Israel demikian tinggi sehingga tidak ada orang Israel yang harus menjadi pekerja rodi atau kerja paksa. Nah, kalau kita lihat di ayat 22, ini bangsa impian yang sulit dicapai, bahkan untuk standar modern sekarang. Jadi zaman kita sekarang ini, Israel tanpa pekerja kasar yang rendah. Mereka mempunyai rakyat yang demikian terdidik dan terlatih sehingga mereka tidak lagi melakukan pekerjaan rodi. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana Raja Salomo ini memiliki kekuatan militer yang amat besar, baik di darat maupun di laut. Lalu dia juga mengirim para penjajah untuk menyelidiki bagian lain dari bangsa-bangsa yang ada di bumi. Di perikop ini juga menjelaskan bahwa Allah sudah memberkati Salomo dengan limpahnya. Dia tidak gagal menjalankan bagiannya di dalam perjanjian ini. Sekarang Tuhan menuntut agar Salomo setia kepadanya. Tidak ada alasan apapun yang dapat diberikan untuk memberontak kepada Tuhan. Tidak ada yang memberkati Israel selain Allah saja. Dan karena itu, tidak ada yang boleh disembah oleh Israel selain Allah saja. Nah, kemudian kita masuk ke perenungan atau aplikasi yang kita pelajari apa saja dari perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan memberkati Salomo dengan limpahnya. Tuhan lebih dulu memberi, kemudian menuntut Salomo setia kepada Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan menjalin relasi dengan kita, dengan anak-anak, dengan ibu juga. Tuhan lebih dulu memberi, barulah Dia menuntut kita untuk setia. Dia lebih dulu memberikan anak tunggalnya untuk menjadi penebus kita. Ya, anak-anak, kita ingat lagi bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi untuk menyelamatkan kita dengan izin daripada Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Nah, untuk itu Allah juga menuntut kita untuk setia menyembah Allah sendiri, ya, bukan Allah lain. Yang kedua, Tuhan memberikan konsekuensi dan ancaman pembuangan jikalau Salomo tidak setia. Ini hal penting untuk kita ketahui, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan memelihara umatnya tetapi juga mendisiplinkan umatnya. Disiplin bagi umat Tuhan yaitu disiplin individu-individu atau pribadi umatnya yang berdosa. Jadi tidak berkelompok ya anak-anak. Atau mungkin anak-anak berpikir bahwa apa yang sudah anak-anak lakukan atau keberdosaan anak-anak lakukan itu semua akan ditanggung oleh orang tua. Tidak, tetapi diri kita sendiri. Nah, di dalam Kristus tidak ada penghukuman, tetapi ini tidak berarti di dalam Kristus tidak ada pendisiplinan. Nah, tapi anak-anak, Allah mendisiplinkan kita bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Tapi ini salah satu bentuk bahwa Allah itu begitu besar mengasihi anaknya. Nah, kalau kita lihat kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika orang tua memarahi kita atau mendisiplinkan kita di rumah, bukan berarti orang tua tidak suka kepada kita, tetapi dia sangat menyayangi kita. Supaya apa dia mendisiplinkan kita? Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Demikian pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan boleh mengingatkan kami melalui firman ini bahwa kasih Tuhan begitu besar dan tidak bisa terhitung. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang terus pimpin kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini devosi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa mengerjakan jurnal devosi. Shalom.